Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fajriani Asis selaku dosen ekonomi manajerial dan teman-teman kelas yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Shallallahu alaihi wasallam. Adapun materi yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu tentang dekomposisi total faktor productivity. Saya Ahmad Mufli Tiso Maswar selaku moderator pada diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu 1. Krisolita Elisani, 2. Alifa Salsabila, 3. Siti Sarwinda, 4. Fadila Fitriasani, 5. Khairunisa H, 6. Delia Agustina. Oke, rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi kali ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Penyampaian materi, 3. Penutupan. Acara pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu penyajian materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisolita Eliani. Jadi langsung saja secara konsep, total factor productivity atau yang biasa disingkat TFP didefinisikan sebagai porsi dari output yang tidak dapat dijelaskan oleh sejumlah input yang digunakan dalam produksi. TFP sendiri merupakan indikator umum yang digunakan untuk mengukur produktivitas, yaitu yang mencakup perbedaan teknologi, organisasi, restrukturisasi, managerial skill, dan lain-lain. Untuk itulah kenapa TFP ini dapat menjadi alat yang penting dalam menganalisis sumber pertumbuhan ekonomi, fluktuasi ekonomi, dan perbedaan pendapatan per kapita antar negara, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari beberapa istilah yang akan digunakan dalam materi ini. Jadi yang pertama itu adalah produktivitas itu sendiri. Jadi produktivitas ini merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. Yang kedua adalah produk domestik bruto atau yang kita kenal dengan singkatan PDB. Jadi PDB ini adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Jadi PDB ini merupakan salah satu metode untuk menghitung pendapatan nasional. Kemudian yang ketiga, pembentukan model tetap bruto atau PMTB. Jadi PMTB ini didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang-barang modal baru yang berasal dari dalam negeri atau domestik dan barang modal baru ataupun bekas dari luar negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Salsabila dengan NIM 1992142113 sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan cara mengestimasi total faktor produktivitas. Kerangka pertumbuhan akuntansi didasarkan pada pemikiran bahwa pertumbuhan dalam faktor tidak dapat diukur atau kualitatif adalah perbedaan antara pertumbuhan output secara keseluruhan dan peningkatan input faktor terukur. Pertumbuhan TFP sama dengan pertumbuhan GDP dikurang pertumbuhan tertimbang faktor input. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarwinda, NIM 199214135. Sini saya sebagai pemateri ketiga. Materi yang akan saya bawakan yaitu regresi dan sumber utama dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu regresi. Regresi merupakan hubungan statistik antara output atau PDB, faktor sumber daya terukur seperti tenaga kerja dan modal, dan kelompok faktor kualitatif. Persamaannya yaitu PDB sama dengan tingkat faktor input tertimbang tambah TFP. Untuk mengatasi faktor kualitatif yang tidak dapat diukur proksi, biasanya tren waktu yang digunakan. Setelah latihan regresi, dapat diperoleh sebuah persamaan, yaitu PDB sama dengan AX tenaga kerja tambah BX modal tambah CX waktu, di mana ABC adalah koefisien korelasi.
Pertumbuhan TFP diberikan oleh koefisien dari variabel waktu C. Yang selanjutnya yaitu sumber utama dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pertumbuhan tenaga kerja. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja atau AK secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi. Sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Yang kedua yaitu pertumbuhan produktivitas. Secara umum, produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran kemampuan suatu faktor produksi input dalam menghasilkan output. Dengan demikian, produktivitas merupakan gambaran kemampuan pekerja dalam menghasilkan output. Hal tersebut dikarenakan produktivitas pekerja merupakan hasil yang diperoleh oleh suatu unit produksi dengan jumlah tenaga kerja yang dimiliki. Dengan produktivitas kerja yang tinggi menunjukkan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja juga tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Fitriasani dengan NIM 1992142142102. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok 6. D. Faktor yang menentukan total faktor produktivitas. Yang pertama, yaitu pendidikan dan pelatihan. Tenaga kerja yang terampil diperlukan untuk memenuhi peningkatan investasi modal. Yang kedua, yaitu struktur modal. Hal ini berkaitan dengan proporsi investasi input modal produktif sehingga pertumbuhan TFP yang lambat menunjukkan bahwa modal produk belum dimanfaatkan secara nyata. Yang ketiga, yaitu intensitas permintaan. Kenaikan dalam permintaan akan menyebabkan peningkatan dan pemanfaatan penuh untuk memperluas skala ekonomi. Yang keempat, yaitu restrukturisasi ekonomi, mengacu pada pergerakan sumber daya yang kurang produktif ke sektor yang lebih produktif dalam skala ekonomi. Dan yang terakhir, kemajuan teknis, mengacu pada permintaan yang efisien teknologi, inovasi, sikap kerja dan manajemen dan efektivitas organisasi. Perhitungan total faktor produktivitas atau TFP nasional. Estimasi pertumbuhan TFP. Hubungan antara output dan input dapat dinyatakan sebagai berikut. Total produksi sama dengan TFP dikali total production sama dengan TFP, di mana ini adalah kombinasi volume input. Dengan kata lain, QT sama dengan AT dikali F. Q adalah output, K adalah jumlah modal yang diberikan, L adalah jumlah jasa tenaga kerja yang diberikan, A adalah tingkat efisiensi, T adalah waktu. Perkenalkan, saya Herunisa, saya sebagai pemateri kelima dengan NIM 19921421107. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Berdasarkan metode perhitungan pertumbuhan, pertumbuhan dapat diurai menjadi Q3 sama dengan TFPG ditambah SKKTG ditambah SLLTG atau TFPG sama dengan Q3 dikurang SKKTG dikurang SLLTG dengan keterangan Q3 sama dengan tingkat pertumbuhan output, TFPG tingkat pertumbuhan TFP, KTG tingkat pertumbuhan input dalam, LTG tingkat pertumbuhan input tenaga kerja, SK relative share dari modal dalam pendapatan, SL relative share dari tenaga kerja dalam pendapatan. Selanjutnya, perhitungan kapital stok nasional. Stok kapital diestimasi dengan mengikuti perpetuasi inventory method dengan rumus KT sama dengan 1 kurang D dikali KT dikurang 1 ditambah LT dengan keterangan KT stok kapital pada awal waktu atau T, LT investasi pada tahun, D rasio depresiasi pada tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Delia Agustina
Kali ini saya sebagai pemateri ke-6 yang akan membawakan materi terakhir dari kelompok kami, di mana di slide yaitu ada langkah perhitungan. Sebelum ke langkah perhitungan, telah dijelaskan di materi sebelumnya, yaitu perpetual inventory metode, di mana dalam perpetual inventory metode itu membutuhkan 3 panduan. Yang pertama yaitu untuk memiliki perkiraan dari stok kapital untuk patokan tahun. Yang kedua yaitu sebuah jumlah sederhana dari investasi selama tahun tertentu, jumlah tahun yang digunakan sebagai aproksimasi dari acuan tahun stok kapital. Yang ketiga, ketika digunakan depresiasi data tidak tersedia, maka tingkat bunga tetap digunakan. Untuk perpetual inventory metode itu, data yang dibutuhkan yaitu pembentukan modal tetap bruto atau PMTB pada harga konstan dari pemerintah dan swasta. Sekarang kita lanjut ke langkah perhitungan. Dapat dilihat di slide, di langkah perhitungan itu ada 4. Yang pertama, kumpulkan data PMTB pada harga konstan dari pemerintah dan sektor swasta. Yang kedua, jumlahkan total sepanjang tahun. Yang ketiga, mendapatkan perkiraan stok kapital di awal tahun T. Sebagai contoh, K1975 sama dengan LT1960, LT1961 plus minus dan seterusnya. Yang langkah keempat, masukkan variabel ke dalam persamaan untuk memperoleh stok kapital dalam tahun berjalan dengan asumsi tingkat depresiasi adalah 3%. Baik, untuk materi terakhir yaitu contoh soal produktivitas. Kita lihat di slide, ada soal PT Adijaya memproduksi kursi dan menggunakan 40 jam per hari waktunya untuk menghasilkan 120 kursi. A. Berapakah produktivitasnya? B. Setelah mendesain ulang prosesnya untuk lebih efisien, lalu mereka bisa menghasilkan 125 kursi per hari. Berapakah produktivitas mereka yang baru? Dan C. Berapakah unit peningkatan dalam produktivitas per jam? Dan D. Berapakah persentase perubahan produktivitas mereka? Untuk menjawab soal A, kita ketahui bersama bahwa produktivitas itu output dibagi dengan input. Jadi 120 kursi dibagi 40 jam per hari, hasilnya sama dengan 3 kursi per jam kerja. Untuk B, produktivitas mereka yang baru, ini sama dengan cara kerja yang pertama, yang A tadi, tapi yang kita ambil adalah 125 kursi per hari ini, yaitu 125 per 40 sama dengan 3,125 kursi per jam kerja. Untuk C, peningkatan dalam produktivitas per jam. Peningkatan itu kita ambil dari hasil produktivitas yang baru dikurang dengan hasil dari produktivitas awal. Produktivitas yang baru tadi itu adalah 3,125 dan produktivitas awal itu adalah 3. Jadi 3,125 dikurang 3 sama dengan 0,125 kursi per jam kerja. Itu adalah peningkatan yang didapatkan produktivitas per jam. Untuk D, berapakah presentasi perubahan produktivitas mereka? Presentase itu yang kita ketahui bersama adalah persen ya. Jadi presentase yaitu peningkatan, terus kita bagi dengan produktivitas awal. Jadi peningkatan itu 0,125 dan produktivitas awal yaitu 3. 0,125 dibagi 3 sama dengan 0,0417. Karena ini adalah persen, jadi 0,0417 dikali 100 sama dengan 4,17%. Itulah hasil dari persentase perubahan produktivitas dari PT Adijaya tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Sekianlah tadi diskusi dari kelompok kami. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman. Apabila ada kekurangan dari kelompok kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.